Pemirsa, pemerintah siapkan dana siap pakai 5 triliun rupiah untuk kebutuhan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengungkap anggaran dapat bertambah sesuai kebutuhan real di lapangan. Aduh, Mam, aduh. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa siapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menyebut anggaran itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekitar 5 triliun rupiah. Meski dana tersebut telah terpakai, pemerintah pastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan terpenuhi. Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas. Purbaya juga jelaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah berikan respon pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah mulai siapkan langkah pemulihan hunian bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Meski masih dalam masa tanggap darurat bencana, rencananya pemerintah segera membangun hunian tetap. Meski masih berada dalam masa tanggap darurat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai siapkan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri PKP Marwarar Sirait ungkap pemerintah akan membangun hunian tetap dan rencananya akan dimulai dalam waktu dekat. Ara pun tegaskan langkah mempercepat pembangunan rumah saat masa tanggap darurat bukan hal yang baru bagi pemerintah. Dia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera yang jadi pengalaman pemerintah. Sementara itu, Marwarar juga sebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas pembangunan huntap tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah lakukan rapat internal bersama balai-balai di daerah beserta Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Pemirsa, pemerintah terus menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada korban gempa di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa ini harus berjalan efektif dan optimal. Kehadiran Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Nusa Tenggara Timur ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana, serta untuk memastikan penanganan dan bantuan dapat berjalan secara optimal. Menhan bertolak menggunakan pesawat A400M TNI Angkatan Udara menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo disertai sekitar 20 ton bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan tersebut meliputi 700 paket makanan siap saji, 500 dus susu cair, 18 koli obat-obatan, 25 set tenda hingga 1.480 selimut. Selain itu terdapat bantuan tambahan berupa mie instan, bubur bayi, popok bayi, dan pembalut. Sejumlah bantuan Kementerian Pertahanan juga telah diberangkatkan menuju Maumere dan Labuan Bajo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama tim gabungan telah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 600 paket sembako, 1,6 ton beras, 150 liter minyak goreng, 100 dus air minum untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, serta 6 unit genset hingga 300 lembar selimut. Selain dukungan logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga dilakukan BNPB. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Kepala Badan Nasional Pencarian Marsikal Madya TNI Muhammad Syafri meninjau langsung posko Desa Ronting, Kecamatan Lambe Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
di mana Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat gempa 7,7 magnitudo beberapa hari lalu. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BNPB tercatat sebanyak 187 orang menjadi korban, dengan rincian 55 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka. Mendagri di posko pengungsian memberikan imbauan dan penguatan kepada masyarakat. Mendagri memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan efektif dan optimal. Dari Manggarai Timur, Joni Unura, Tim Liputan IDX Jono. Presiden Prabowo Subianto menyebut pembangunan 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dimulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari target pembangunan 100 gigawatt PLTS dan diperkirakan dapat menghemat anggaran negara 73,9 triliun setiap tahun. Menurut Prabowo, PLTS yang dibangun akan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel. Adapun tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menutup pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 13 gigawatt dan digantikan dengan PLTS. Pemerintah berencana membangun PLTS sebesar 1 megawatt di desa-desa yang saat ini masih sulit mengakses listrik atau yang masih menggunakan PLTD. Idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 gigawatt atau saya ulangi 1 megawatt satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dicanangkan Presiden Prabowo Subianto perlu diikuti dengan peta jalan dan kesiapan implementasi yang jelas. Chief Executive Officer atau CEO IESR Fabi Tumiwa menilai pembangunan PLTS 100 gigawatt menunjukkan energi surya mulai mendapat porsi lebih besar dalam strategi energi nasional sebagai penghentian pembangkit listrik tenaga diesel, di mana banyak desa yang belum teraliri listrik dan banyak desa yang belum memiliki listrik yang andal. Terlebih kebijakan ini sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor khususnya solar. Namun IESR mengingatkan target tersebut tidak akan cukup tanpa kesiapan institusi, perencanaan yang terintegrasi, pemanfaatan pendanaan dan infrastruktur. Selain tata kelola, pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk memastikan listrik yang dihasilkan pembangkit energi surya dapat disalurkan ke pusat-pusat kebutuhan. Perlu dibuat sebuah satuan tugas khusus ya yang dipimpin oleh ya selevel menteri yang kemudian melapor kepada presiden gitu. Dan sehari-harinya itu dikelola oleh satu project management office. Kenapa harus ada project management office? Karena ini mau dilakukan oleh banyak pihak, ya tidak saja PLN, tapi juga mungkin ada swasta, ada koperasi, ada masyarakat dan lain sebagainya. Ya, jadi institusi ini penting sekali untuk memastikan implementasinya bisa berlangsung secara